Sistem pemilihan kepala daerah langsung ini sudah berjalan selama 10 tahun. Rakyat sudah terbiasa. Akrobat politik SBY, kita lanjutkan dialognya masih bersama Pumpida Hidayatullah dan Ikrar Nusa Bakti. Bang Ikrar, ini kalau kita melihat hari ini ya, selain ada trending topik yang hashtag shame on you SBY, juga bahkan foto-foto Pak SBY dapat piala Oscar dengan tulisan sang aktor itu, ini banyak dipergunakan oleh di media sosial. Apa yang Anda baca dari apa yang terjadi di media sosial ini? Di situ menunjukkan betapa ya masyarakat sangat kecewa terhadap SBY baik sebagai presiden ataupun sebagai ketua umum Partai Demokrat. Sebagai presiden sebetulnya sudah bisa memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk kemudian membatalkan kelanjutan dari pembahasan undang-undang itu. Pemerintah bisa melakukan itu. Sangat memungkinkan. Sangat itu sudah dilakukan beberapa kali. Sangat mungkin. Itu sudah dilakukan. Maksudnya dalam rancangan undang-undang yang berbeda ya, bukan? Iya, maksudnya yang lain. Ya, ini menarik. Kita punya satu quote atau kutipan pernyataan dari Pak SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ini kita baca bersama. Ini langsung dari Amerika nih ya. Dia mengatakan, saya kecewa dengan hasil dan proses politik di DPR, meski saya hormati proses politik itu sebagai seorang Demokrat. Tapi sekali lagi saya kecewa dengan proses dan hasil itu sebagai seorang Demokrat, Pak Pumpida. Ya. Tanggapannya? Kalau seorang Demokrat tentu tidak memberikan kondisi di dalam konteks pengambilan keputusan itu absolut. Tadi kan itu kondisi otoritarian, ya? otoritarian itu udah jelas. Yang kedua lucu. Benny Kaharman menyampaikan pada saat pandangannya itu ketika akan walk out bahwa kami adalah partai penyeimbang. Padahal sekarang mereka partai penguasa gitu kan. Partai penguasa gitu kan, jadi lucu. Karena kami partai penyeimbang, maka kami akan melakukan walk out. Saya sampai, wah ini memang sudah istilah dengan segala cara mereka melakukan semacam ya tadi acting yang sebetulnya dari awal mereka kaget sekali. Anda melihat ada skenario yang jadi gini, yang paling mendasar yang saya lihat itu ketika kemudian opsi 10 ini akan dijadikan opsi yang ketiga untuk kemudian dimasukkan ke dalam pemilihan ya, voting ya kan. Terus tiba-tiba didukung oleh PDIP, mereka kaget sekali sebenarnya. Mereka kaget sekali. itu sesuatu yang tidak diharapkan. Nah, ya? artinya apa? Sebenarnya kan mereka inginnya kalau misalnya mereka memilih opsi ketiga, ini tinggal mengadu aja lah antara KMP dengan koalisinya PDIP. Kira-kira seperti itu aja kan. Nah, tapi karena tiba-tiba mereka ini didukung oleh PDIP, mereka takut jangan-jangan PDIP memang ikut juga di opsinya Demokrat pada akhir. Yang penting langsung dulu gitu. Dan itu memang rencananya karena kebetulan Agus memang berkomunikasi terus dengan Agus Puan. Gumiwang, Agus Gumiwang sebelah saya berkomunikasi dengan Puan. Dan itu memang pada saat itu Mbak Puan bilang udah kita dukung Demokrat aja sama-sama, ayo. Ya udah pokoknya karena kita pro terhadap pilkada langsung buat kami, dan saya lihat sebenarnya nggak ada masalah juga. Jadi artinya sebetulnya walkout itu adalah apa ya namanya, respon dadakan juga karena kaget dengan pilihan-pilihan dari PDIP terus PKB dan Hanura. Iya, jelas ada kegalauan di situ. Karena kan sebetulnya kalau misalnya tiba-tiba kan Priok ketika terjadi keributan antara perbedaan visi PKS yang disampaikan oleh Fahri Hamzah, Aziz dari Golkar dan juga PKB, PDIP dan Hanura itu, tiba-tiba Priok kan langsung mau ngetok aja bahwa udah tinggal dua opsi aja. Ada apa itu sebenarnya? Jadi seolah-olah nih kita maunya keputusan kemarin dikondisikan antara koalisi yang mendukung Jokowi JK dengan koalisi Merah Putih aja ini sebenarnya. Jangan-jangan pembahasan sampai jam 2 malam juga dikondisikan juga. Yang lucunya lagi, Benny Kaharman menjelaskan bahwa dia partai penyimbang. Jadi seolah-olah ini bicara kejadian di periode yang akan berikutnya ya. Gitu. Itu yang sangat lucu gitu. Gimana Bang Ikrar tanggapannya? Jadi gini, itu kan dari awal cuma pilkada langsung atau melalui DPRD, ya. Soal ada bunga-bunga, ada 10 persyaratan, ya. Itu kan juga bisa ditempelkan di pemilu kada langsung, karena kan persyaratan itu tidak mungkin diselesaikan pada semalam, ya, atau sampai pagi, yang seperti tadi dikatakan Bung Pumpida, ya. Itu harus masuk ke dalam pasal demi pasal, dan itu masih ada dimnya lagi. Kan, ya masing-masing partai mengajukan daftar isian masalah terkait dengan 10 poin yang diajukan oleh Partai Demokrat itu. Nah, kemudian ngapain dia kemudian ujuk-ujuk minta pokoknya ini absolut harus diterima kan.
enak banget gitu. Jadi dari situ aja saya udah menduga bahwa memang Partai Demokrat ini emang tidak ingin mendukung. Dan pernyataan pemilu absolut kada itu langsung. tidak mungkin tanpa landasan. Artinya tidak mungkin Benny Harman dan beberapa orang yang mengatakan itu Dia tidak atas dasar berharap atau Partai Demokrat berharap ya atau fraksi Demokrat berharap ya bahwa karena ada kata absolut semuanya terus diterima, ini pasti nggak diterima nih. Karena kan yang diterima kan sebagian besar 9 poin. Ya. 1 poin katanya kan masih mengganjal kan. Tapi begitu PDIP kemudian PKB dan Hanura mendukung langsung, lalu kenapa tiba-tiba langsung dia switch apa namanya itu, karena tidak ada yang dukung kami walk out. Itu kan berarti di situ suatu yang boleh dikatakan sengaja ditergesa-gesakan supaya apa itu dia bisa Anda tidak melihat ikut. sebetulnya Demokrat ini menginginkan pilkada langsung dengan 10 syarat itu, atau sebetulnya juga di sisi lain ada apa namanya, ada niat laten di sana bahwa biarlah ini berjalan secara tidak langsung. Kalau buat saya sih memang niatnya itu supaya tidak langsung. Baik, Kalau buat saya ya. kita akan sambung ini di segmen berikut. Gitu.